Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Terlebih dahulu saya mengajak kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, mengucap syukur untuk segala pertolongan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bisa melewati sepanjang malam dalam waktu peristirahatan kami, itu juga semata-mata karena anugerah-Mu. Dan ya Tuhan, kami kembali di dalam melanjutkan seluruh aktivitas di hari ini. Namun sebelumnya, kami ingin membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau menolong kami semua, memberikan kami pengertian, supaya melalui firman-Mu yang kami renungkan, kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan kami semakin bertumbuh di dalamnya. Terpuji-pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan firman Tuhan hari ini di dalam Yesaya pasal 33 ayat 1-24. Saya akan membaca ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Tema renungan hari ini, mengejar harta rohani. Harta rohani yang dimaksud adalah takut akan Tuhan dan hikmat untuk memiliki pengenalan akan Tuhan lebih dalam. Ketika mengejar harta rohani itu, firman Tuhan berkata, engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Amsal 2 ayat 5-6. Alkitab juga menegaskan, dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amsal 14 ayat 26. Kunci mendapatkan kebahagiaan, ketenteraman, sukacita, kelepasan, kemenangan, damai sejahtera, kekuatan, penghiburan, dan kasih yang berlimpah-limpah adalah ketika kita takut akan Tuhan. Memiliki hati yang takut akan Tuhan dan memiliki pengenalan yang benar akan Dia adalah harta rohani yang sangat berharga. Karena itu, kita harus berjuang dengan keras dan mengejarnya sedemikian rupa. Sebab harta itu jauh lebih mulia dari segala sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Inilah kekayaan yang menyelamatkan jiwa kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus rela melepaskan segala kesenangan dunia demi mendapatkan Kristus. Bahkan katanya, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Filipi 3 ayat 7. Bagi Paulus, memperoleh Kristus dan kebenarannya adalah sebuah keuntungan besar, karena itu adalah harta kekal yang tidak dapat berkarat dan tidak dapat binasa. Jangan sampai harta dunia dan segala kesenangan dunia ini meninabobokan kita, sehingga kita pun mengabaikan dan tidak lagi antusias mengejar harta rohani itu. Begitu juga untuk memiliki hati yang takut akan Tuhan, kita pun harus membangun keintiman dengan Tuhan secara disiplin setiap hari. Orang yang tidak disiplin, tidak bersungguh-sungguh, malas dan lalai dalam melakukan suatu pekerjaan, mustahil mendapatkan hasil yang maksimal. Tanpa kita mau mengejarnya dengan kerja keras dan disiplin, harta rohani tidak akan pernah kita miliki. Biarlah firman Tuhan ini menjadi perenungan untuk kita semua. Kita kembali berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh memberkati kami pada pagi hari ini. Biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami terus diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengejar akan harta rohani itu sendiri. Berkati kami ya Tuhan di dalam menjalani seluruh aktivitas di hari ini. Biarlah pertolongan, biarlah pimpinan daripada Tuhan selalu berada di tengah-tengah kami sebagai umat kesayangan-Mu. Terpujilah nama-Mu
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.